sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Surya Atmaja, NPM 0324-013. Saya sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Rahman Dika, NPM saya 054124-022. Saya di sini sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asta Asfiya dengan NPM 054224-032. Saya di sini sebagai pencari materi. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, pada bulan September tahun 2014, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,73 juta orang atau sekitar 10,96%. Berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2014 yang sebesar 28,28 juta orang atau 11,25%, dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2013 yang sebesar 28,60 juta orang atau 11,46%. Sustainable Development Goals dibuat pada tahun 2015 dari kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun berbagai negara telah mencatatkan kemajuan ekonomi selama beberapa dekade, tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Ketimpangan sosial, pengangguran, dan kondisi kerja yang tidak layak masih menjadi tantangan di banyak negara. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong terwujudnya sustainable development goals. Faktor yang pertama yaitu pengangguran dan pekerjaan yang tidak layak. Tingginya tingkat pengangguran dan luasnya praktik pekerjaan tidak layak, termasuk upah rendah dan jam kerja panjang, menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan meski bekerja. Kondisi ini terutama berdampak pada kaum muda, perempuan, dan pekerja sektor informasi. Selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara tidak merata dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu, memperbesar jurang antara kaya dan miskin. Tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Yang ketiga ada eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja. Di beberapa tempat, praktik seperti kerja paksa, pekerja anak, dan diskriminasi masih ditemukan buruh migran dan pekerja sektor informal seringkali bekerja dalam kondisi yang rentan dan tanpa perlindungan yang memadai. Yang keempat ada dampak perubahan iklim dan pandemi krisis seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim mengganggu aktivitas ekonomi, mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan memperburuk kondisi sektor-sektor rentan seperti pariwisata dan manufaktur. Pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi semakin penting. Selanjutnya, perubahan Sustainable Development Goals. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat merata diharapkan dapat mengurangi kesenjangan. Selanjutnya yang kedua, menciptakan pekerjaan layak untuk semua. Fokus pada pekerjaan yang berupa kondisi kerja yang adil dan keamanan di tempat kerja. Yang ketiga, mengurangi pengangguran terutama di kalangan anak muda, termasuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas ekonomi melalui inovasi, digitalisasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang kelima, memastikan hak tenaga kerja, menghapus praktik eksploitasi dan diskriminasi serta kesetaraan gender. Yang keenam, mendukung pariwisata berkelanjutan. Sektor pariwisata berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.